Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, siang hari ini kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka thalabul ilmi, untuk memahami ilmu agama. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita awali pengajian kita dengan pembacaan surat Ummul Kitab, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Kita baca Al-Quran, kemudian insya Allah kita sambung dengan kajian baca doa ya. Surat Ibrahim ayat 38. Rabbana A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka ta'lam. Rabbana innaka ta'lam Ma nukhfi wa ma nu'lin. وما يخفى على الله من شيء وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Ini harus kita yakini ya Bu ya, bahwa Allah itu Maha tahu segalanya. Yang kita umpet-umpetin, yang orang nggak tahu, Allah tahu nggak? Tahu. Makanya Ibu, yang namanya keadilan yang sebenarnya itu di akhirat. Di dunia ini kan orang bisa bohong-bohong ya Bu ya. Bisa ngumpet-ngumpetin bukti, bisa ngasih suap. Nah kayak zaman sekarang nih kan, mana yang banyak duitnya ya menang. Kita yang nggak punya duit ya, makanya si Farel ngomong itu apa lagunya, wong kene apa? Wong kene kok dibanding. Terus saing yo pasti kalah. Pas banget ya Bu ya. Wah, pas banget. Oh, saya hafal Bu. Karena saya hafal semua, saya harus hafal. Gak ada waktu. Sebenarnya waktu itu ada, cuma kitanya ya. Orang yang sukses itu nggak mengatakan nggak ada waktu. Ada waktu. Cuma kitanya aja yang apa? Males. Ya, bisa ngapal sambil nyuci kan gitu ya. Saya ngapal ini lagu dua baris ini, saya tak tulis di kertas, saya gantung. Iya.
Sampai begitunya nih. Karena ada maknanya ya Pak ya. Iya, maknanya bagus. Ya kayak tadi tuh. Ya. Oh, jadi kalau disaing-saingnya ya mesti apa? Mesti kalah ya. Jadi bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, diumpetin di segoro atau segoro, di lautan mana, di hutan mana, disembunyiin ya dia, bukti disembunyikan, tetap Allah Maha Tahu. Maka ini keyakinan kita ini, ya. Dengan meyakini kita, artinya apa? Hidup ini harus transparan loh. Oh, jadi diumpet-umpetin ya dia. Ya, kebenaran itu jangan diumpet-umpetin. Kesalahan juga demikian. Orang yang mengumpet-umpetin, menyembunyikan kesalahan, hidupnya juga nggak tenang, Bu. Iya, nggak tenang. Hati itu nggak boleh dibohongi. Maka ada hadis itu, Nabi, orang yang melakukan kesalahan itu bisa ketahuan secara fisik. Contoh, ada orang kita yang jalan kaki di pos WP ya, 2 orang. Tiba-tiba lagi jalan ketemu polisi. Orang ini nggak punya visa, KTP, orang OS lah. Ayo, jalannya tenang apa enggak? Ayo, dideketi polisi nih, gini nih. Ini OS, ini polisi di sini. Ayo, tenang apa enggak? Matanya pendelik, pelengak-pelengok apa enggak? Gemeter apa enggak? Oh, mesti dari matanya kelihatan. Nah, ya. Jadi orang salah itu mesti ketahuan itu secara fisiknya bagi orang yang tahu ya. Polisi tahu itu, dia sudah membaca gelagat, gelagat orang-orang. Makanya panjenengan kalau ketemu polisi jangan kayak ketakutan gitu loh, Bu. Mesti nanti ditanya sini. ID gitu ya, Bu ya. Diperiksa semua tasnya, dompetnya, ya, Bu ya. Pernah digituin, Bu, di jalan? Loh, saya Pernah. Nah, berapa menit itu meriksanya? Ada 15 menit? Cuma periksa KTP saja. Apa? Cuma periksa KTP ya saya. Nah, KTP, kadang-kadang tasnya itu bongkar semua kalau dicurigai. KTP 2 kali saya pas di sanksi nganterin les. Jangan gemeter ya, Bu ya. Pernah. Ya, ini saya nganterin les. Tasnya diituin dia. Iya udah. Iya, dipersilakan. Jangan itu ada. Nah, itu jangan juga. Kalau mau diperiksa, monggo. Itu hak dia ya. Iya. Kita jangan menghindar, jangan hati-hati loh, Bu. Iya. Termasuk di airport loh ya. Ketika dicek, oh silahkan, monggo. Ayo dicek semua silahkan. Jangan yang ini jangan. Wah, ini namanya ada yang disembunyikan. Nah, mesti akan dipersulit lagi nantinya. Panggil ke kantor kita ya. Jadi ayat ini sebenarnya sangat mendalam artinya ya, untuk kehakiman, ya, pergaulan, semuanya ini, keamanan ya. Kita kalau meyakini ayat ini kemudian kita praktekkan, dunia ini aman apa enggak? Aman banget loh, Bu ya. Kita meyakini bahwasanya Engkau ya Allah Maha tahu apa yang kami sembunyikan, apa yang kami lahirkan ya. Dan apa-apa yang tersembunyi di langit dan di bumi, di lautan, di hutan, di mana-mana ya dia. Allah Maha tahu. Maka bagi orang beriman nggak ada yang diumpet-umpetin. Orang beriman loh ya. Malah kalau diumpetin itu menjadi penyakit ya. Hatinya gelisah. Orang yang suka bohong mesti hatinya gelisah. Betul apa enggak? Orang yang berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah, hidupnya tidak tenang. Saya kasih contoh. Maling itu hidupnya bisa nyampur kayak kita begini enggak? Maling, tahu maling ya? Pencuri, maling ya? Mereka hidupnya bisa nggak ngumpul-ngumpul, berorganisasi kayak kita begini? Nggak pernah. Mungkin bisa. Secara umum kira-kira mereka berani apa enggak? Para maling-maling pencuri? Tidak. Nggak bisa. Maling itu apalagi yang maling malam ya. Mereka hidupnya ya malam saja. Siang takut apa?
Ketahuan. Akhirnya tahunya hanya dunia malam. Nah, dunia siangnya apa? Tidur ya di rumah, nggak punya teman. Jadi berbeda. Baik. Jadi perlu diyakini ya Bu ya, Allah itu maha tahu. Makanya kita nggak boleh nipu-nipu ya Bu ya, nggak boleh bohong-bohong ya, nggak boleh praktek madhab atau praktek madhab dalam ilmu perdagangan ya. Ya, saya pernah melihat di warung, di sayur-sayur itu di bawah rumah saya, ketika ada orang beli, bukan orang kita, saya orang sebelah sana, tukang sayurnya nanya, kamu aku mau letak taruh berapa tulisnya. Nah itu namanya praktek, praktek madhab, praktek meninggikan harga ya. Nah, kalau saya sering kasih Pak, sama Mbak Eli ditambahin sama tapi aku jualnya itu sekarang harga 80 ditulisnya ditulis 90 sama dia gitu. Itu jangan kitanya, jangan hati-hati ya Bu ya. Iya itu banyak Pak. Ya itu. Di uang belanja itu akhirnya kita yang nggak tahu apa-apa itu ditambahin kayak gitu, soalnya ada mbak-mbak yang minta ternyata lebih infal gitu. Ya iya, supaya laku ke situ dia. Akhirnya kita yang minta ditambahin juga. Iya, kita ditambahin sama mbak-mbak. Aku mbak itu mau aku kena jajan, ngono mbak orang itu. Iya, nggak boleh tuh. Iya. Itu Kalau duit. kita yang tahu kan enggak. Iya jangan, apalagi kalau kita Mbak tahu. itu ini kena jajan mbak ini Jajan ya bukan dari dia. Iya, katanya gini, opel nanya, kau bilang kalau kamu kasih info ya kamu sendiri ngasih saja lah, bukan saya. Iya, jangan ditulis segitu. Iya. Kita ini ya itu praktek itu kan nggak boleh. Makanya enak kalau belanja itu yang pakai komputer, jadi dia Betul. Ada resepnya. Ada barcode. Iya kalau di pasar itu ya nggak ada. Yang di pasar-pasar yang itu kadang-kadang. Pasti tambahin sampai $5. Alhamdulillah. Alladzi wahaba li ala al-kibari Ismail wa Ishaq. Inna Rabbi lasami'ud du'a. Ya, tolong diterjemahkan. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sungguh Tuhanku benar-benar maha mendengar memperkenankan doa. Ya, bagi yang punya anak, sudah punya anak berkeluarga ya, Bia, kita harus bersyukur kepada Allah. Seperti dicontohkan Ibrahim. Ya. Iya. Ibrahim, istrinya sudah nenek-nenek, ya, tapi Allah mengabulkan doanya, ya. Sehingga di waktu yang begitu lama perkawinan, mungkin setelah perkawinan, seingat saya 80 tahun perkawinan ya, baru dijabah doanya. Nah, ya kita juga demikian ya, ya, sudah kawin setahun 2 tahun kok nggak ada tanda-tandanya, puyeng apa nggak Bu? Puyeng. Nah, sudah dapat ya berpuluh-puluh tahun, 80 tahun masa perkawinan, beliau tidak putus asa, minta terus kepada Allah, ya. Akhirnya setelah itu dikabulkan, ya, diberilah hamil istrinya anak yang pertama, ya, yaitu Ismail dari istri yang kedua. Siapa? Siti Hajar. Nah, Ishaknya ini istri pertama. Jadi setelah istri pertamanya melahirkan, istri keduanya pengen punya anak, pengen melihat anak apa namanya? Bukan anak sambung ya, anak apa?
ya anak dari istri keduanya ya. Akhirnya diijabah ya, Bu Sarah ya, lahirlah namanya Ishak. Nah, itu dia. Masih ingat kisahnya ya Bu ya? Ketika Ibrahim sudah menunggu 80 tahunan ya, menunggu anaknya sudah lahir, lagi comel-comelnya, malah disuruh nyembelih. Coba kita Bu, berani apa nggak disuruh nyembelih Bu? Paling ya alasan pisaunya nanti beli dulu di Amerika. Kan gitu ya dia. Nabi Ibrahim disuruh langsung nyembelih. Nggak ada jeda waktu. Itulah kehebatan Nabi Ibrahim ya, kesabarannya ya dalam menjalankan perintah Allah. Kemudian apa doa Nabi Ibrahim yang diucapkan untuk anak-anaknya ya, anak cucunya, menjadikan untuk dirinya sendiri termasuk. Maka doanya nomor 40 kita baca. Rabbi ja'alni, baca. Rabbi ja'alni muqimas shalah muqimas shalah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana wa taqabbal du'a. Baca yang kencang artinya Bu, yang kencang. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya terus? Tuhan, kami perkenankanlah doaku. Tolong dihafal doa ini ya Bu ya. Untuk anak cucu, untuk kita sendiri dan juga anak cucu doa. Rabbi ja'alni, ini itu aku. Aku itu yang berdoa ya. Walaupun doa ini diucapkan oleh Ibrahim, tapi kalau kita mengucapkan maka seolah-olah kitalah yang meminta ya Bu ya kepada Allah. Rabbi ja'alni du Gusti. Ij'alni, jadikan aku ya, kita yang ngomong ya. Muqimas shalah, mukim itu orang yang permanen menjalankan ibadah sholat. Tahu permanen Bu? Terus menerus sembahyang, nggak meninggalkannya dia. Mukim itu artinya orang yang permanen tinggal. Kayak kalau ada orang nyebut, oh itu kawan aku mukim di Mekah. Artinya apa? Mukim di Mekah. Tinggal. Bukan meninggal. Tinggal permanen di Mekah. Kayak saya ini permanen namanya, permanen residen ya. Itu mukim namanya, disebut mukim bahasa Arab ya. Mukim artinya apa tadi? Permanen residen. Bahasa kita ini apa permanen residen? Penduduk tetap atau menetap. Ya, saya menetap. Panjenengan belum permanen ini. Sewaktu-waktu bisa ditendang, minta maaf ya. Kalau saya nggak bisa ditendang, dilindungi undang-undang. Orang ngeluarin saya tak lapori pengadilan. Gitu loh maksudnya. Ya, kalau panjenengan belum residen ya, belum permanen maksud. Residen tapi belum permanen, belum mukim permanen. Jadi wahai Tuhanku, jadikan aku tetap menjalankan sholat gitu loh. Mukim itu permanen ya. Terus istiqomah. Tadi artinya apa? Istiqomah ya. Muqimas shalah. Wa min dzurriyyati, dan jadikan juga zuriat keturunan aku ya Allah, supaya mereka menjadi muqimas shalah, permanen sholatnya ya Allah, enggak bolong-bolong ya, enggak jarang-jarang, enggak salah-salah. Jadi bagus dihafal ya dia. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa-doa kami ya Allah. Enak itu kalau kita pahami dan kita praktekkan. Tolong dipraktekkan ya dia. Dibaca dan dipraktekkan ya, dipraktekkan bacanya,
dan dipraktekkan sholatnya, bukan sekedar doa yang tapi harus upayakan ya. Sholat kita terutama yang fardu tambah bagus lagi ya, ditambah dengan sunnah. Ada yang sudah hafal? Coba 1, 2, 3. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya. Bisa dihafal tuh tahun depan. Bukan minggu depan, tahun depan. Bulan depan ya. Bulan depan apa minggu depan? Minggu depan ya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bagus doa-doa ya, diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian doa berikutnya ada lagi 41. Rabbana firli, baca. Rabbana firli Wali walidayya walil mu'minin yawma yaqumul hisab. Ya, baca lagi Bu. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan atau hari kiamat. Nah, ini Bu, ya, kan ada orang yang berpendapat dulu ada seorang penceramah lah datang ke Hongkong lama dulu ya. Dia bilang nggak boleh doain orang mukmin yang mati, nggak boleh. Doa itu untuk sendiri, ya, atau untuk paling tidak dengan orang tua. Kita nggak boleh mendoakan orang yang sudah meninggal. Maka di sini sudah jelas sekali ya, jelas sekali. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul. Ya Allah, wahai Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan semua loh orang mukmin ya, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang sudah meninggal maupun masih hidup ya. Kita minta kepada Allah supaya diampuni. Sebenarnya ibu-ibu, kita ini sering didoakan orang lain loh Bu. Iya, kita hanya nggak nyadar ya Bu ya. Nggak nyadar, apalagi waktu kita sholat tasyahud awal ataupun tasyahud akhir ya, pada tahiyat itu loh. Coba apa nggak tahiyat? At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyib. Terus assalamu ayyuhan nabiyyu. Terus assalamu alaina. Nah terus wa ala ibadillahis. Nah yang saya fokuskan wa ala ibadillahis. Assalamu alaina. Salam sejahtera kepada kami ya Allah. Berikan salam sejahtera kepada kami ya Allah. Wa ala ibadillahis salihin. Dan juga kepada orang-orang hamba-hambamu yang soleh ya Allah. Jadi itu didoakan terus setelah lagi sembahyang itu. Iya, orang yang sembahyang itu doain kita semua loh sebenarnya. Iya, cuma nggak nyadar kita yang didongani orang 1 miliar lebih loh kita tuh kalau sembahyang ya. Ya mudah-mudahan orang muslim sembahyang semua ya. Jadi ketika mereka sembahyang sebenarnya kita didoakan, saling mendoakan di situ. Ya. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Salam sejahtera atas kami semua dan juga untuk hamba-hamba yang soleh. Mudah-mudahan termasuk kita semua di sini ya, Bu ya. Jadi kita didoakan oleh orang yang lagi sembahyang di Madinah, di Baitullahil Haram, di Mekah ya, dan di seluruh penjuru dunia.
kita ini sebenarnya didoakan. Maka kita harus menjadi hamba yang soleh ya Bu ya, supaya termasuk orang-orang yang didoakan pada setiap sembahyang orang muslim. Ya, termasuk di sini orang yang berdoa ini sebenarnya untuk kita. Ya. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Oke, satu ayat lagi. Wala tahsabanna Allaha ghafila amma ya'malu dhalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihil absar Tolong, penting banget ini ayat ini. Lagi Bu. Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata atau mereka terbelalak. Dia makanya orang-orang yang zalim, orang-orang yang pembohong ya, para hakim-hakim ya, para ya mungkin mereka tidak menyadari ya, padahal Allah tidak sare, gofila ini sare di sini maksudnya. Allah tidak turu ya. Ya, gofilan itu sare di situ. Allah ora apa? Sare. Jangan Anda menyangka bahwa Allah itu sare gitu loh. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim ya. Makanya nanti ibu-ibu kita yang dizalimi orang ya akan dibalas, diakhirkan balasannya. Tadi disebutkan ya, Allah akan mendelay, mempospon balasan kezaliman mereka ya. Setelah ditampakkan balasan nanti, mata mereka apa? Rupanya Allah itu tahu ya. Nah ini gitu loh, rahasia yang tak simpen aku, keburukan ya. Ternyata semuanya dicatat semua. Ketika ngelihat filenya, loh kok ada semua. Nah gitu loh Bu ya, di akhirat nanti seperti itu. Kembali pada surat Al-Kahfi, tolong cari Al-Kahfi ayat 50 sebentar ya. Al-Kahfi itu surat yang ke-14 atau 15? Juz 15. Al-Kahfi Juz 15 ayat 14 halaman 293 halaman 293 ya. Ayat berapa? Bentar ayatnya ya. Halaman 293 Ayatnya 49. Nah, biar kita lebih dalam memaknai ayat yang tadi kita baca. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina musfiqin. Tolong diterjemahkanmu yang kencang. 49. Dan diletakkanlah kitab atau catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Nah, laporannya ada semua dipaparkan semua ya Bu ya. Loh ini kamu yang menzolimi, bohong-bohongi mereka waktu di dunia itu loh. Ya, misalnya jadi penguasa, orang yang berkuasa lah, punya penguasa kan suka paling enak ya Bu ya. Kita ini orang rakyat jelata yang dinyek-nyek terus misalnya ya Bu ya. Maka di situ catatannya ada semua, dibohong-bohongi ya, suruh bikin KTP, harusnya gampang ini kok fotonya miring-miring, kamu bikin lagi sana, dipersulit. Itu semua akan dicatat semua loh oleh Allah, ada semua rekamannya ya Bu ya. Padahal bisa waktu itu tapi
Sulit. Ini namanya kezaliman, Bu. Ya. Nah, nanti ada semua catat. Nah, ulangi lagi, Bu, terjemahannya. Ulangi lagi. Dan diletakkanlah kitab atau catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami. Terus? Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar. Melainkan tercatat semuanya. Ya, sudah dulu. Kaget loh, Bu. Lu ini kok ada semua, fotonya ada, ya Bu ya. Ya, suaranya ada loh, bentak-bentak ada semua tuh rekamannya. Nah, ya Bu ya. Bukan sekedar tulisan, tetapi videonya itu loh. Itu nih CCTV ini. Lebih dari ini loh, Bu. Loh, kalau ini kan mungkin bisa kena virus ya Bu ya. CCTV Allah tuh nggak kena virus tuh. Semuanya itu dicatat loh. Saya pas sering bentak kaget ya. Jangan bohong ya Bu ya. Allah semua tahu semua, catat semua, satu saat, satu detik pun semuanya. Nah, makanya orang zalim pada kaget, lu kok ada semua ini? Apa ini? Ya, edan semua ini. Mungkin begitu loh, kaget saya kaget. Nah, dulu di dunianya mungkin dia tahu tapi pura-pura nggak tahu karena masalah ya duit lah, ya pangkat lah, ya macam-macam ya. Nah, tapi Allah akan menjelaskan semuanya ibu-ibu ya. Makanya kita yang terzalimi tenang Bu, tenang ya Bu ya. Mereka nantinya akan melihat sendiri balasannya. Oke, diteruskan tadi doa artinya Bu. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan atau tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua. Seorang jua pun kalau dia nyek-nyek orang ya dinyek-nyek oleh Allah, itu loh. Beda di dunia ya Bu ya. Ya, dunia beda banget. Nah, di akhirat no way keadilan ditegakkan. Nah, ya. Makanya di dunia orang bisa apa? Bisa terlepas. Ya. Ada sebab-sebabnya misalnya. Di akhirat no way semuanya sama. Ya, jenderal yo, presiden yo, rojo yo, rakyat jelata semuanya sama di hadapan Allah ya. Tidak ada prioritas yang dibanding-bandingkan. Semuanya sama ya, semuanya sama di hadapan Allah ya. Maka yang dikejar oleh hamba Allah siapapun ya, itu adalah takwanya. Takwa, orang lebih takwa lebih mulia di hadapan Allah. Orang sedikit takwanya ya lebih rendah kemuliaannya ya. Makanya yang namanya takwa bisa diraih oleh siapapun ya Bu ya. Ya, Pak Tani bisa nggak meraih ketakwaan? Oh bisa. Presiden ya bisa. Raja bisa. Kita bisa, semua tergantung orangnya. Nah ya, itulah keadilan Allah ya. Maka yang namanya sifat takwa bisa diraih oleh siapapun, bukan hanya didominasi oleh para kiai atau syekh-syekh atau habib-habib atau guru-guru agama dan lain sebagainya. Everybody, setiap individu berhak untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Ada yang hafal nyanyian Roma Irama? Yang takwa ini. Sudah pulang itu kasetnya tadinya. Ibu aja. Siapa yang umurnya Ibu Eni. yang miskin jangan bersedih, yang kaya jangan. Nggak ada yang ngapal? Wah, berarti ini generasi milenial. Bukan generasi tua. Iya, ini bagus. Roma Irama menyanyikan lagu ketakwaan ya. Jadi takwa itu dinilai dari kedekatan kepada Allah. Ya, tadi sampai di mana? Tadi sudah selesai ya, satu halaman ya. Baik, shadaqallah